Kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Dan kita tahu hari ini kemerdekaan bangsa negara kita Indonesia tercinta, di mana Tuhan taruh kita di bumi Indonesia tercinta. 80 tahun kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan, dan kita tahu kemerdekaan hanya datang daripada Tuhan. Dia Allah yang memerdekakan setiap kita. Dan mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, matamu tertuju pada bangsa kami, matamu tertuju pada umat-umatmu yang ada di Indonesia. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami semua, karena kami tahu usaha kami sia-sia. Hanya bersama Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa di surga, kami memperoleh berkat kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di bumi Indonesia. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu di bumi Indonesia. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu di bumi Indonesia. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas kami, berkat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah nama-Mu saja dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau satukan iman percaya kami, kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada nama seperti Engkau, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati, nama yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan ada pada setiap kami. Lawatan-Mu tercurah atas setiap kami. Kasih karunia-Mu limpah atas setiap kami. Kemurahan-Mu tertuju atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Di Allah yang lain kita sembah, kita sanjung, kita tinggikan. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau tebus bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nabi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sama-sama kita katakan haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau saja yang layak kami sembah, kami sanjung, kami puja, kami tinggikan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa. Terima kasih Tuhan. Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita katakan dengan rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Negara tercinta bagi kami Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kasih-Mu.
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, bersungguh kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin, benar Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuja, Kau layak disanjung, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan Yesus. Kau adalah keselamatanku, genapi Tuhan firman-Mu, atas negeriku. Hatiku sampai kami berdiri, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tiap alamku nyatakan kemuliaan-Mu, ya alamku. Amin. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tadi kita katakan, oh Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Benar Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disanjung, Kau layak dipuja, Kau layak diagungkan. Kau satu-satunya Allah yang luar biasa. Bangsa kami merdeka oleh karena kasih karunia-Mu. Firman-Mu atas negeriku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat jamaah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat totalitas kasih-Mu. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sanggup memerdekakan bangsa kami. Dan kami mau katakan kami sudah dimerdekakan. Bahkan setiap pribadi kami sudah dimerdekakan dari segala dosa, belenggu dosa. Dan bangsa kami sudah diberkati Tuhan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami terima dengan iman. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dan kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Haleluya. Biarlah berkata, biarlah dapat luar biasa. Bermusuh di depan, bintang dan menghadap.
siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita mau terima firman Tuhan, dan kita mau katakan, Yesuslah Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuja, Kau layak disanjung, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Sekali lagi kita katakan, cuma saja pujikan. Yesuslah Tuhan. Amin. Benar Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, kami puja, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu yang menebus bangsa kami, negeri kami. Hatiku rindu curahkan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, negara kami, kota kami, gereja kami, umat kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tiada lepas kemuliaan
sudah hidup di negara kami Indonesia. Kami dilahirkan di tanah Indonesia. Ini bukan secara kebetulan Tuhan. Kau sudah pilih kami untuk tinggal di Indonesia ini. Dan saat ini kami mengucap syukur kalau tepat pada hari ini bangsa negara kami berulang tahun ke-80. Kau sudah merdekakan bangsa negara kami. Kami boleh hidup dengan penuh kesejahteraan Tuhan. Hidup kami penuh dengan sukacita. Kami mencintai bangsa negara kami Indonesia seperti Engkau juga mencintai bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, di kesempatan yang baik ini kami mau berdoa untuk Indonesia secara khusus. Tuhan, Kau berkati, tetap Kau berkati Tuhan. Kau tetap berikan sejahtera-Mu Tuhan. Karena kami tahu kesejahteraan bangsa kami itu juga merupakan kesejahteraan bagi setiap kami. Sadarkan kami senantiasa Tuhan, bukan cuma kami 1 tahun 1 kali kami berdoa untuk bangsa negara kami, tetapi biarlah kami memiliki satu kerinduan untuk setiap kali kami mengingat untuk mendoakan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan sudah disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur juga kalau kami mulai boleh memiliki satu kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami dengan pengurapan yang sama. Hikmat Tuhan yang maha tinggi ada pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, juga berikan pengurapan yang sama. Tuhan mampukan sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Tepat ya, persis di hari Minggu tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa negara kita bersama Indonesia yang kita cintai. Amin. Bapak Ibu, cinta dengan Indonesia. Amin ya. Kita tidak perlu membandingkan bangsa negara kita dengan bangsa dan negara yang lain. Kita tidak perlu membangga-banggakan negara-negara yang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan kita, gitu ya, untuk kita lahir di Indonesia. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, ini tugas dan kewajiban kita, gitu ya, untuk kita ini memiliki satu kebanggaan kepada negeri kita yang kita cintai. Jangan kita kutuki bangsa kita, negara kita, bumi Indonesia ini. Jangan Bapak Ibu, kita berkati malah. Kenapa? Kalau dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, dikatakan kalau kesejahteraan bangsa negara kita ini ada, begitu ya, secara otomatis kita pun juga sejahtera. Bapak Ibu, amin. Kalau bangsa negara kita ini aman, begitu ya, kita yang kecipratan, begitu, kita juga merasa aman, kita merasa bisa hidup dengan enak, dengan baik. Keadaan ekonominya kalau baik, kita juga keadaan ekonomi kita juga pasti akan baik, begitu ya. Ini maksud dari firman Tuhan ini. Kita suruh mengusahakan, kita suruh berdoa, kita suruh senantiasa berdoa syafaat bagi Indonesia. Jadi bukan memberikan kata-kata yang buruk, kata-kata kutuk begitu untuk negara kita. Jangan Bapak Ibu, kita berkati saja bangsa kita. Meskipun mungkin ada sesuatu yang buruk, kita doakan, kita berkati supaya ada satu pemulihan di negara kita Indonesia. Jadi
kalau sejahtera, Bapak Ibu, dikatakan kita pun juga sejahtera. Itu kata kuncinya. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita kutuki, kalau kita jengkel dengan bangsa negara kita Indonesia, gitu ya, nanti lama-lama kita juga kecipratan jengkelnya, begitu ya. Tetapi kalau kita terus berusaha, di mana dikatakan kita ini dilahirkan, bahasanya aku buang, begitu ya, bahasanya Nabi Yeremia, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Saya tidak mengikuti, maksudnya saya nggak ngerti peristiwa ini karena usia saya belum 80 tahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang usianya sudah 80 atau mungkin sudah lebih dari itu. Ya, jadi pernah merasakan pada saat detik-detik proklamasi, begitu ya, detik-detik proklamasi itu dikumandangkan. Nah, itu betapa senangnya. Saya membayangkan saja, meskipun saya tidak mengikuti secara langsung, begitu ya, tapi saya cukup luar biasa ini pasti keadaannya, karena sebelumnya dijajah, sebelumnya penderitaan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan, tidak ada kemerdekaan. Tapi setelah proklamasi di tahun 45 itu akhirnya ada satu kemerdekaan, dan tentunya itu membuat seluruh bangsa Indonesia itu sukacita pada saat itu, ya. Oke. Nah, kita sekali lagi Tuhan mau kita ini berdoa untuk Indonesia. Tuhan mau kita berdoa syafaat, berdoa untuk kepentingan yang lain. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau saya melihat, gitu ya, banyak anak Tuhan yang doanya mungkin 80% itu berdoa untuk dirinya sendiri. Betul ya? Betul tidak Bapak Ibu? Benar ya? Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi Tuhan juga mengajarkan di dalam firman-Nya supaya kita ini, ayo kita peduli sama orang lain. Khususnya pada hari ini kita peduli terhadap bangsa negara kita Indonesia. Biasanya kalau doa itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga kecil kita, mungkin keluarga besar kita, gitu ya, pekerjaan kita, mungkin juga pekerjaan keluarga kita, pekerjaan teman-teman kita. Cuman sekedar itu saja. Ayo kita mau memperluas, begitu ya, memperluas ruang doa kita. Kita mau berdoa syafaat, berdoa untuk kepentingan yang lain, khususnya Indonesia. Kalau tidak Bapak Ibu, karena sekarang minggu kemarin ya, kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ada satu demonstrasi yang cukup besar, gitu ya, dan cukup heboh, itu sampai malam. Begitu ya, dan kalau nggak salah ada 2 korban jiwa ya di Pati ya, yang demo itu Bapak Ibu, demo tentang kepala daerahnya, karena beberapa waktu bulan yang lalu dia menaikkan pajak bumi dan bangunan berapa persen? 200 ya? 150 ya? Ya, 150. Nah, padahal di daerah-daerah yang lain kalau saya dengar itu juga dinaikkan, begitu ya. Nah, ini kan membuat kita yang di Surabaya saja, saya secara pribadi, wah ini mengkhawatirkan juga, begitu ya, mengkhawatirkan ini. Kenapa? Nanti demonya tiba-tiba menjalar kemana-mana. Nah, seperti itu. Untuk urusan demo saja, ini kadang membuat kita itu kehilangan sedikit sukacita. Begitu ya, damai sejahtera kita ini sudah mulai sedikit tercuri. Nah, oleh sebab itu kita perlu berdoa, kita terus mendoakan. Belum lagi nanti beberapa waktu-waktu yang lalu itu kan kita selalu dihebohkan dengan bom, gitu ya. Kalau sudah mau Natal, mau Paskah, wah itu gereja-gereja Tuhan pasti dijaga, begitu ya. Karena ya seperti begitu, ada intimidasi seperti hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu kita tetap harus berusaha, gitu ya, untuk mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kalau negara kita sejahtera, kita sebagai bangsa Indonesia juga akan menikmati hasilnya.
Tapi kalau bangsa negara kita tidak aman, tidak sejahtera, kita juga akan menikmati Bapak Ibu, tetapi bukan hasil yang baik, tetapi hasil sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat sukacita dan sejahtera kita itu tidak ada, tercuri. Nah, jadi secara tidak langsung, bila kita berdoa untuk bangsa negara kita, secara tidak langsung kita sendiri juga dijawab doa kita, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa untuk bangsa negara kita supaya diberkati Tuhan, ekonominya dipulihkan, keamanannya semakin baik, begitu ya, tatanan negaranya semakin baik, secara otomatis kalau itu dijawab sama Tuhan, doa kita kan pasti kita berdoa supaya keadaan ekonomi kita semakin baik, keadaan sosial kita semakin baik. Kita kepingin supaya mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara kita semakin baik. Nah, secara otomatis kita juga akan mengalami. Nah, doa saya begitu ya Bapak Ibu, doa yang penuh keyakinan begitu. Doa kita bersama maksudnya. Kita harus memiliki doa yang benar-benar punya keyakinan supaya Tuhan itu betul-betul campur tangan di dalam segala aspek di dalam bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya Bapak Ibu itu pemimpin-pemimpin. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau pemimpin ini tidak sejalan dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan firman Tuhan, itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Nanti di akhir-akhir firman Tuhan ini saya kasih nanti, karena saya baru beberapa waktu yang lalu saya dengar berita begitu ya di YouTube, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, kita sekarang mau belajar dulu Bapak Ibu, ada beberapa hal supaya kita bisa tahu, supaya kita ingat lagi gitu ya tentang doa syafaat ini, khususnya untuk bangsa negara kita Indonesia, supaya kita ini mau doakan apanya Pak. Nah ini kita mulai tahu gitu, mulai pada pagi hari ini. Kalau yang belum tahu bisa lebih mulai tahu. Kalau yang sudah tahu, oh kita diingatkan lagi sama Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, tujuan doa syafaat itu adalah memohon untuk mengalihkan hukuman dan memohon belas kasihan Tuhan untuk negara kita Indonesia. Jadi untuk supaya hukuman itu dialihkan. Karena kalau kita lihat di dalam cerita di dalam sejarah Alkitab, ternyata Tuhan itu bisa mengalihkan hukuman gitu. Dan juga beberapa banyak cerita Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau seseorang itu memohon belas kasihan sama Tuhan, ternyata Tuhan itu memberikan belas kasihnya untuk umatnya. Nah, oleh sebab itu kita harus mau memohon kepada Tuhan untuk mengalihkan hukuman, karena kita juga tidak tahu bangsa Indonesia ini di dalam satu hukuman Tuhan atau mau dihukum sama Tuhan, kita nggak jelas Bapak Ibu, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mohon aja supaya kalau memang ada hukuman atau mau ada hukuman yang akan terjadi dalam bangsa negara kita Indonesia, itu kita minta untuk dialihkan gitu ya, untuk dialihkan, dan kita minta dengan sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Karena kenapa? Kalau Indonesia bangsa kita kena murkanya Tuhan, saya yakin kita pun juga pasti kena dampaknya. Saya tidak ngomong kalau krisis moneter di Indonesia atau di Asia atau di dunia itu hukuman Tuhan. Saya tidak mau ngomong seperti itu. Mungkin itu satu keadaan yang diizinkan Tuhan. Tapi satu keadaan ekonomi yang saya katakan bukan hal yang mengenakan gitu ya. Dan semua kena dampak, termasuk anak Tuhan sekalipun itu bisa kena dampak mengenai krisis moneter pada saat itu. Begitu juga ada kerusuhan ya. Bapak Ibu masih ingat tahun 1998. Itu dampaknya meluas. Meskipun mungkin kerusuhan yang paling banyak itu di ibu kota atau di negara di bagian-bagian tertentu, mungkin Surabaya nggak terlalu fatal begitu. Tapi Bapak Ibu, meskipun tidak kena efek secara langsung, secara tidak langsungnya anak-anak
Tuhan sekalipun itu juga kena dampaknya. Sesuatu mungkin ketakutan, gitu ya, kehilangan sukacita, mau kemana-mana tidak bebas. Padahal dikatakan Indonesia sudah merdeka sejak 1945, begitu. Tapi seketika itu keadaannya sepertinya Indonesia itu tidak merdeka lagi, seperti mungkin zaman perang, begitu. Keadaannya tidak baik. Nah, semua kena dampak. Oleh sebab itu kita harus sadar, meskipun di dalam satu keadaan yang baik-baik saja seperti saat ini, kita harus juga berusaha mengingat, gitu, keadaan-keadaan yang mungkin Tuhan izinkan keadaan yang tidak baik itu. Nah, kita minta belas kasihan Tuhan, memohon supaya bangsa negara kita ini dikasih belas kasihan Tuhan penuh selalu dengan berkat Tuhan, sehingga kita pun rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan, kita pun juga bisa merasakan yang namanya berkat Tuhan secara limpah. Amin. Tidak terganggu, gitu ya, profesi kita, keadaan ekonomi kita, kemerdekaan kita, kebebasan kita itu tidak terganggu kalau Tuhan memberikan satu berkatnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak Ibu, saya kasih contoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa, begitu ya, untuk bangsanya. Nah, kalau mereka berdoa itu mohon untuk mengalihkan hukuman dan memohon belas kasihan Tuhan, dan ternyata Tuhan jawab doa dari mereka. Oleh sebab itu saya berani katakan, ayo, yang pertama tujuan doa sahabat kita untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk mengalihkan hukuman Tuhan. Karena ada dasarnya. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Kejadian pasal 18, ini ayat yang cukup panjang, tapi yalah saya akan bacakan aja bagi Bapak Ibu ya, dengan cepat. Ini doanya Abraham untuk kota atau daerah Sodom dan Gomora. Pasti ingat ya, ada tawar-menawar itu, tapi saya ingin Bapak Ibu ingat kembali. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi Sodom dan Gomora ini campur, gitu ya. Ada orang fasik, juga ada orang benar. Lalu ada perintah Tuhan, gitu ya. Maksudnya ada firman Tuhan bahwa kota Sodom dan Gomora yang terlalu banyak dosanya ini itu akan dimusnahkan. Lalu Abraham dengar. Nah, terus Abraham ini mohon belas kasihan Tuhan supaya hukuman itu dialihkan, minta belas kasihan Tuhan, gitu ya. Nah, di ayat yang 23 tadi, 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu. Dia mengatakan kalau misalnya di kota Sodom dan Gomora itu orang fasiknya mungkin banyak, tapi cuma ada 50 orang saja yang benar, mosok dihukum toh Tuhan, gitu ya, kira-kira. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu, lanjut 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan jawab Abraham. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Nah, timbul belas kasihan Tuhan. Ini dijawil, gitu ya, belas kasihannya Tuhan sama Abraham. Ternyata Tuhan itu bukan orang yang tidak sensitif, begitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, dan dia itu punya rasa belas kasihan yang amat dalam. Jadi jiwanya itu tidak kejam, dibilang Bapak Ibu, kalau bahasa kita sehari-hari. Oke ya, lanjut 27. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati
45 di sini. Jadi ditawar lagi Bapak Ibu, karena Abraham ini tahu ternyata tidak banyak orang yang benar. Dia katakan pertama 50, mungkin terus dia ingat, ternyata nggak sampai. Nanti kalau Tuhan mau memusnahkan, terus aku tanya, iya kamu kan minta sama aku kan 50, padahal ini cuma orangnya segelintir saja. Ditawar lagi sama Abraham, kalau 45 gimana Tuhan? Gitu ya. Terus Tuhan mengatakan, oke, aku tidak akan memusnahkan. Lanjut lagi, 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Tawar lagi Bapak Ibu, dari 50, 45 ke 40. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Tawar lagi jadi 30. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika didapati 30 di sana. Dituruti lagi Bapak Ibu. Kalau 30 gimana Tuhan? Oke, 30 juga enggak tak hanguskan, tidak dimusnahkan. 31 katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. 32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Bapak Ibu, terjadi satu tawar-menawar karena Abraham juga tidak yakin, begitu ya, kalau di sana banyak orang yang benar. Tetapi Tuhan turuti. Nah, ini satu contoh kalau kita ini mau mohon belas kasihan sama Tuhan untuk secara khusus bangsa negara kita Indonesia, entah bangsa negara Indonesia ini di dalam hukuman Tuhan atau mau dihukum, kita tidak usah memperdebatkan masalah itu, tapi kita minta belas kasihan aja sama Tuhan supaya bangsa negara kita Indonesia ini selalu ada di dalam berkat Tuhan. Amin. Supaya selalu tetap ada kesejahteraan. Kenapa? Kalau bangsa negara kita Indonesia ini diberkati Tuhan, diberikan sejahtera yang melimpah, kita pun saya katakan kecipratan. Dan hasilnya Bapak Ibu, dari doanya Abraham ini dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggal balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah nyala Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggal balikan itu. Memang Bapak Ibu, Sodom dan Gomoranya akhirnya dimusnahkan. Kenapa? Karena kurang dari 10 orang. Ada berapa Bapak Ibu orang yang benar? Kerabatnya Abraham. Berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya jawab? 8. Berapa? Awalnya 4. Awalnya ya, Lot istri dan 2 putrinya. Tetapi istrinya Lot ini bandel, begitu ya, sudah dikatakan jangan noleh. Ya, ingat cerita tentang tiang garam itu Bapak Ibu. Ya, jadi istrinya Lot jadi tiang garam. Ya, jadi pada akhirnya cuma 3 yang terselamatkan. Jadi ini satu bukti bahwa kalau kita berdoa sama Tuhan, berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, minta belas kasihan, pasti diberikan sama Tuhan, dan kita juga akan mengalami yang namanya belas kasihan Tuhan itu. Ya, contoh yang kedua, Bapak Ibu, Musa juga berdoa untuk bangsa Israel, gitu ya, supaya tidak dihukum pada saat bangsa Israel itu membuat lembu emas, lembu yang dari emas. Walah, marah, begitu ya, wah tak musnahkan saja. Tetapi karena doa Musa dan karena belas kasihan Allah, akhirnya Israel ini luput dari hukuman. Ya, lagi firman Tuhan dikatakan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena sebab itu biarkanlah aku Allah supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Jadi Musa minta belas kasihan Tuhan.
begitu ya. Ini sudah mau di bumi hanguskan gitu ya bangsa Israel, kecuali Musa. Nanti sudah kamu tok yang nanti akan kubuat jadi bangsa yang besar, karena itu memang janji Tuhan dari awal, begitu ya. Nah, tapi ternyata hasilnya Bapak Ibu ini, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Jadi Tuhan itu ternyata akhirnya memiliki hal yang luar biasa, belas kasihan, sudah dikhianati, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi masih punya jiwa belas kasihan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini satu hal yang sulit, begitu ya. Tetapi harus kita teladani, Bapak Ibu. Meskipun berkali-kali gitu ya, mungkin kita ini sudah disakiti sama orang, gitu ya. Tetapi Tuhan ini memberikan satu contoh, satu teladan yang luar biasa. Sampai Tuhan akhirnya nyesel gitu untuk membuat malapetaka yang sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi ya Bapak Ibu, poin yang pertama, tujuan doa syafaat kita itu untuk minta belas kasihan Tuhan, dan juga untuk memohon supaya untuk mengalihkan hukuman. Kalau memang Indonesia ini mau dihukum sama Tuhan, begitu, atau mungkin ada di dalam hukuman Tuhan. Tapi kita sudah tidak usah memperdebatkan tentang hal itu sekali lagi ya. Kita pokoknya kalau memang ada hukuman, Tuhan, aku mohon supaya dialihkan, supaya bangsa negara kita ini, kami ini dibikin sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah pemulihan. Nah, Daniel berdoa untuk pemulihan Yerusalem di dalam Daniel pasal yang ke-9. Ini merupakan satu pasal gitu ya tentang doanya Daniel. Karena penduduknya ini tidak taat kepada Allah, akhirnya Allah itu mengirim nabi tapi selalu ditolak, begitu ya. Lalu Daniel berdoa dan ada satu hasil gitu ya, bahwa malaikat Gabriel itu membawa pesan Allah bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan. Jadi Tuhan ternyata bisa memulihkan. Ini kita yang harus tahu. Jadi kalau kita merasa bahwa bangsa Indonesia ini ada di dalam satu hukuman Tuhan, begitu ya, keadaannya mungkin tidak baik bagi Bapak Ibu atau bagi bangsa Indonesia, begitu ya. Nah, kita mohon untuk Indonesia ini dipulihkan. Daniel pasal yang 9 ya, Daniel berdoa untuk pemulihan Yerusalem itu. Akhirnya di ayat yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi ini salah satunya Bapak Ibu, karena doanya dari Daniel. Jadi doa orang benar Bapak Ibu itu pasti diindahkan oleh Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan. Jadi jangan kita merasa kecil hati bahwa kalau mendoakan bangsa negara, wah ini bukan tugas saya. Itu harus doa syafaatnya pendoa-pendoa se-Indonesia, mungkin begitu. Tapi ternyata enggak loh, dan dia cuma seorang diri bisa mengalihkan perhatian Tuhan untuk memberikan hukuman, begitu ya. Akhirnya Tuhan itu memberikan satu pemulihan oleh sebab karena doanya dari seorang diri, seorang hamba Tuhan, yaitu Daniel. Jadi kita jangan berkecil hati. Jadi masing-masing kita juga mau berdoa, mendoakan bangsa negara kita ini untuk dipulihkan. Bapak Ibu, saya teringat oleh satu negara, bahwa negara ini dulunya dikutuk oleh Tuhan, gitu ya. Jadi penduduknya sangat amat tidak sejahtera. Kalau kita di Indonesia, kita buang biji jagung, ya kira-kira di tanah gitu. Kira-kira tumbuh nggak Bapak? Saya kurang ngerti. Saya mau tanya ini bukan pertanyaan jebakan. Saya sungguh-sungguh nggak tahu. Kalau jagung yang kering kan, itu ditanam di tanah ini bisa tumbuh ya?
Atau kalau kacang hijau itu kecambah itu bisa ya? Nah, bisa ya. Nah, maksud saya tanah kita itu di Indonesia itu tanahnya sangat subur Bapak Ibu. Apalagi kalau kita pergi ke gunung-gunung gitu ya, wah sayurannya itu bagus-bagus, buah-buahnya itu bagus-bagus. Nah saya teringat satu negara di mana itu sudah dipupuki, sudah dikasih air dan lain sebagainya. Tanah itu sepertinya tidak mau menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa menanam tanaman buah-buahan, sayuran itu sepertinya tidak bisa tanah itu. Ini beberapa ratus tahun yang lalu, begitu ya. Tetapi ini disaksikan oleh banyak anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Ternyata di negara itu terjadi satu revival, terjadi satu kegerakan rohani. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang terima Tuhan Yesus. Sehingga banyak terjadi mujizat-mujizat. Bahkan ada orang yang mati pun bisa bangkit. Orang yang sakit pun bisa sembuh. Orang yang kanker sekalipun itu bisa sembuh dalam sekejap mata, Bapak Ibu. Di sana terjadi betul-betul satu kegerakan Allah di negara itu. Negara mana itu Bapak Ibu? Afrika, Bapak Ibu. Nah, saya baca di Google, saya cek, saya cari beritanya. Beberapa dekade ini ternyata di Afrika itu sekarang tumbuh subur tanahnya. Jadi bukan seperti tanah beberapa mungkin ratus tahun yang lalu, di mana ditanami dengan sengaja ditanam begitu ya, tidak bisa. Tapi kalau kita di Indonesia, kita tidak sengaja menjatuhkan mungkin cabai kering, begitu ya, lombok, dia bisa tumbuh tanaman lombok, begitu ya, cabai, begitu. Tapi di sana dengan sengaja ditanam, tidak bisa. Tetapi beberapa dekade ini tanahnya menjadi subur. Nah, kalau diteliti, banyak peneliti rohani meneliti begitu ya, kok bisa begitu? Karena ada beberapa umat Tuhan di sana yang berdoa terus meminta pemulihan untuk negara Afrika itu. Setelah itu dilarang oleh Allah. Banyak orang yang belum percaya, apalagi kepercayaan mereka itu kan kayak apa ya, sinkretisme ya, kalau nggak salah ya, menyembah kepada hal-hal yang nggak benar begitu. Nah itu mereka banyak bertobat, banyak anak Tuhan yang diselamatkan dan mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya berkobar-kobar rohani mereka, iman mereka, sehingga kecipratan gitu ya. Akhirnya negaranya sendiri dipulihkan. Saya yakin mereka pasti berdoa untuk bangsa dan negaranya, untuk dipulihkan oleh Allah. Bukan satu negara ada di dalam hukuman Allah, bukan satu negara yang dikutuk oleh Allah, tapi kebalikannya, satu negara yang dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Dan saya yakin kita pun juga kepingin ya Bapak Ibu, amin. Kalau bangsa, sekali lagi, bangsa negara kita ini dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kelancaran di dalam segala hal, saya yakin kita pun juga kena dampaknya, satu dampak yang positif. Apalagi mungkin Bapak Ibu kepingin usahanya lancar, kesehatannya sehat, begitu ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik itu juga akan kita terima. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, tujuan dari doa syafaat ini untuk pemimpin negara kita. 1 Timotius dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ini pada saat zaman dulu kan kerajaan, jadi raja-raja, maksudnya pemimpin-pemimpin negara kita, gitu ya, semua pembesar, itu mungkin para menterinya, begitu ya, pembantu-pembantunya sampai di tingkat mungkin RT RW, gitu ya. Nah itu perlu didoakan, Bapak Ibu, supaya apa? Kita itu bisa hidup tenang dan tentram.
Oleh karena apa? Oleh karena pemimpin-pemimpin kita itu saleh. Begitu ya. Maksudnya saleh ini bisa dikategorikan yang seperti tadi saya pertama ngomong, bukan cuma takut sama Tuhan, tetapi bisa sejalan dan selaras dengan firman Tuhan. Itu penting. Kalau cuma takut toh, tapi tidak ngerti kebenaran firman Tuhan, ini rodok bahaya, Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh, ya. Jadi harus selain takut sama Tuhan, dia harus sejalan dan selaras dengan firman Tuhan. Ini wajib kita doakan. Bukan cuma supaya, waduh, negara Indonesia diberkati, negara Indonesia dipulihkan. Bukan cuma itu, tapi pemimpin-pemimpinnya semua yang memimpin kita ini sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, ini supaya takut sama Tuhan plus selaras dan sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan bisa sejalan dan selaras dengan kebenaran, saya yakin kita juga akan kena dampaknya. Dampaknya apa? Kita bisa tentram, kita bisa hidup tenang. Amin, Bapak Ibu. Tenang dan tentram, saya katakan itu sudah mewakili banyak hal. Kalau orang kekurangan duit bisa hidup tenang dan tentram, tanda tanya. Kalau orang tidak sehat bisa hidupnya tenang dan tentram, tanda tanya. Tapi kalau firman Tuhan menjanjikan kita ini bisa hidup tenang dan tentram. Artinya apa? Semuanya ada di dalam kendali Tuhan dan diberkati Tuhan. Ya, minimal cukup kalau keuangan. Kalau kesehatan minimal ya sehat pasti. Ya, kalau hidup kita tidak ngawur, kita tahu sejalan dan sejalan dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, hidup kita pasti baik, pasti tenang. Ya, saya kasih contoh dulu, pemimpin-pemimpin negara atau raja yang ada yang takut, ada yang tidak takut Tuhan, gitu ya. Kalau Raja Ahab ini dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, begitu ya. Akibatnya apa? Satu negara yang dipimpin terjadi kekeringan di negeri Israel. Kalau kekeringan, Bapak Ibu, tadi seperti saya katakan Afrika beberapa ratus tahun yang lalu, rakyatnya kena dampak enggak? Pasti kena. Enggak enak semua, hidupnya susah. Gitu ya, mungkin cari air aja susah. Digali sampai mungkin ratusan meter, enggak keluar air. Ada dampaknya. Tetapi beda dengan Raja Hizkia. Dikatakan Raja Hizkia ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan, menata kembali negerinya. Dikatakan sebelumnya dipimpin oleh raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hasilnya apa? Ada sukacita. 2 Tawarik berapa itu? Pasal 30 ya? Oh bukan, itu hasilnya ya. 2 Tawarik pasal yang ke-30. Bapak Ibu lihat mulai ayat yang ke-29 itu. Pasal 29, pasal 30 itu lihat di situ ada satu hasil. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, gitu ya. Karena sejak zamannya Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ya sudah lama sekali terjadi satu keadaan bangsa Israel itu ada di dalam hukuman, kutukan Allah. Jadi keadaan negaranya ini tidak baik-baik saja, begitu ya. Tetapi sejak Raja Hizkia ini mulai berdoa sama Tuhan, begitu ya, untuk pemimpin rakyatnya ini berdoa untuk menjadi punya pemimpin yang baik, begitu ya. Akhirnya keadaannya menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita. Jadi kita berdoa untuk pemimpin negara kita supaya dikasih hikmat Tuhan, dikasih pengurapan Tuhan, dijadikan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan dan juga sejalan dan selaras dengan firman Tuhan, cara mimpinnya itu. Kalau enggak, berbahaya. Bapak Ibu, ini kan ada pro kontra, gitu ya, sebagai penutup aja. Ada pro kontra tentang perangnya Israel dengan Palestina, gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya lihat satu channel di channel 3 hari, Bapak Ibu cek aja ya, channel TIGAHARI
3 hari itu di YouTube. Ya itu lihat. Kalau nggak salah yang jadi pembicara Ibu Monik. Ya Ibu Monik ini menceritakan. Nah ini kita saya tidak terjun dalam dunia politik, Bapak Ibu. Cuman ini ada peristiwa, 2 peristiwa yang memang sudah terjadi, begitu ya. 2 peristiwa yang sudah terjadi yang dilakukan oleh pemimpin Israel pada tahun 1995. Nah, itu di sana dikatakan kota Bethlehem itu diserahkan kepada Palestina. Nah, kenapa? Alasannya itu sepertinya baik, Bapak Ibu, untuk alasan perdamaian, supaya mereka ini tidak kegeran terus. Tetapi menurut beberapa ahli Alkitab, begitu ya, itu merupakan satu hal yang menyakitkan hati Tuhan, katanya, begitu. Kenapa? Karena Bethlehem itu kan kota kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, kok diserahkan sama orang lain, sama bangsa lain yang bukan percaya sama Tuhan Yesus, begitu. Di Bethlehem juga ada makamnya Rahel di situ. Jadi ini kota-kota, situs-situs yang semestinya itu dikhususkan, begitu ya, dikeramatkan, begitu ya, oleh anak Tuhan, orang Kristen. Tapi kok kenapa kok itu dibuat satu perjanjian perdamaian diberikan kepada bangsa lain? Nah, lalu 17 Maret 2005 itu Yeriko, kota Yeriko, Bapak Ibu, yang terkenal dengan temboknya, gitu ya, yang rubuhnya bukan ke dalam tapi keluar. Jadi banyak mujizat Tuhan terjadi di sana. Itu juga satu situs yang bersejarah bagi kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Itu juga diberikan sebagai syarat perdamaian, gitu ya. Termasuk Gaza tadi, Bapak Ibu, tahun 1993. Pada saat PLO Yasir Arafat, gitu ya, yang memimpin pada saat itu. Nah, saya sudah teruskan karena saya tidak mengikuti politik dengan benar, begitu ya. Saya tidak, cuman ada yang punya pandangan begini. Nah, kalau pemimpin bangsa negara ini kan yang punya kuasa, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak doakan mereka untuk sejalan dan selaras dengan firman Tuhan, ini berbahaya. Kepemimpinannya ini bisa tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu nanti akan merugikan bangsa yang dipimpinnya, negara yang dipimpinnya, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita, mungkin Bapak Ibu yang suka pergi ke Eropa, ke Israel, gitu ya, untuk mengunjungi situs-situs sejarahnya Alkitab, kita kan pasti agak kesulitan. Begitu ya, pasti kesulitan, apalagi ke kota-kota yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena sudah dikuasai pihak lain. Nah, ini satu contoh saja, Bapak Ibu. Kalau kita ngomong takut sama Tuhan, mungkin takut dia, tapi jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspada. Oleh sebab itu, kita mau doakan. Kita tidak usah ngurusi negara lain, kita tidak usah urusi peraknya negara lain. Apalagi Indonesia sudah memilih ya presiden kita sebagai negara yang non-blok, begitu ya. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan jadi blok-blokan. Nanti kita perang sendiri, gitu. Tidak perlu itu. Cukup kita mau mendoakan setiap mereka, ya, Bapak Ibu. Nah, mari saya undang untuk WL Singer, pemain musik. Ada beberapa syarat, Bapak Ibu, untuk kita ini bersyafaat sama Tuhan, berdoa. Yang pertama, kita harus minta pengkudusan diri. Jadi terkadang kita ini kalau doa memintakan ampun negara kita, tetapi kadang kita lupa mestinya diri kita dulu. Ini karena waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu catat aja ya, dalam Daniel pasal yang ke-9. Mungkin bisa bantu klik lagi. Daniel pasal yang ke-9. Jadi sebelum kita mendoakan
pada yang lain yang jelas mungkin orang itu berdosa, gitu ya. Tetapi Tuhan ternyata mengajarkan supaya sebelumnya kita dulu yang minta kekudusan dari Tuhan, sebelum kita memohonkan kekudusan bagi pihak lain. Yang kedua, Bapak Ibu, iman. Kita harus mantap percaya kalau doa kita itu didengar sama Tuhan. Kita ingat Daniel tadi, seorang diri, Bapak Ibu, bisa memulihkan sebuah bangsa. Kita ini orangnya lumayan banyak loh siang ini. Saya yakin kalau kita sebentar kita mau berdoa melalui satu pujian nanti, kita yakin bahwa Tuhan itu dengar. Tuhan tidak mengindahkan doa kita. Dan saya yakin negara Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan. Kalau negara kita diberkati oleh Tuhan, saya yakin keadaan kita pun juga akan diberkati sama Tuhan. Hapus setiap kutukan, saya katakan, hapus setiap kutukan kita terhadap bangsa kita. Kita ini kan sering komplain, Bapak Ibu. Yuk kita mau belajar, kita mau hapus sajalah semua itu. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan, membanding-bandingkan negara. Kalau negara situ tuh gini, negara itu koyok gitu. Nah, biasanya seperti itu. Tidak perlu lah. Wong kita loh, dalam tanda kutip sudah dibuang Tuhan di Indonesia. Udah syukuri saja, berkati saja, minta kemuliaan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kita lihat aja contoh-contoh negara-negara lain yang sudah dipulihkan Tuhan. Gitu ya, kita dengar cerita dalam Alkitab, kita dengar, kita lihat seperti Afrika dan negara-negara itu banyak, Bapak Ibu. Google aja, jangan Google yang lain, Google hal-hal yang rohani supaya kita lebih ngerti. Bukan cuma intelijen kita saja yang jadi pintar, bukan itu saja Bapak Ibu maksud saya, tapi iman kita semakin bangkit. Yuk kita mau sambut kebenaran firman Tuhan, kita mau responi, kita mau mengucapkan syukur untuk setiap rencana Tuhan, bahkan rancangan Tuhan untuk negeri kita Indonesia. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
yang besar yang akan terjadi, sesuatu yang baik Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Bapak denganku, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan yang Kau tempatkan kami di bangsa ini, di bangsa Indonesia. Kami tahu rancangan-Mu atas setiap kami, supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini. Pagi hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami memahami, mengerti bahwa kami sebagai umat Tuhan, kami berkewajiban Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami. Sebab itu saat ini kami satukan hati kami, kuduskan setiap kami, ampuni setiap kelemahan kekurangan kami sebagai manusia. Karena kami tahu doa orang yang benar adalah doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Benarkan hidup kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami Bapa. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa kekudusan hidup Tuhan di dalam kami, sehingga kami benar-benar Tuhan saat ini mau berdoa sehati sepakat. Kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa ini ada karena Tuhan yang menciptakan. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa ada kecuali Tuhan yang menetapkan. Begitu Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bila Tuhan yang bekerja sepenuhnya atas bangsa kami, rencana dan kehendak
bangsa kami benar-benar menjadi bangsa yang dipanggil, dipilih Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan ke seluruh penjuru muka bumi. Melihat bagaimana karya Allah yang besar jadi atas bangsa kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Mungkin melalui pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, kata-kata, mungkin kata-kata kutuk dan sebagainya yang telah diucapkan atas bangsa kami. Saat ini kami bersatu sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut segala kata-kata kutuk yang diucapkan untuk bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala kata-kata sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut Tuhan segala kata-kata yang menetapkan hukuman atas bangsa kami. Dan saat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Berkat yang komplit Tuhan curahkan atas bangsa kami. Tuhan hadapkan wajah-Mu atas bangsa kami. Berkati bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu. Berkati bangsa kami dengan kesejahteraan Tuhan. Berkati bangsa kami dengan sukacita. Berkati bangsa kami dengan kehadiran Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja atas bangsa kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus beracara, mereka yang mengeraskan hatinya Tuhan akan ubahkan sehingga mereka boleh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat rohani, jiwani, jasmani Tuhan limpahkan atas bangsa kami, sehingga apapun yang dilakukan di bangsa kami, biarlah itu seturut kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak manusia. Dan kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil, karena Engkau Allah sumber mujizat. Kami tidak hanya mencari kesejahteraan, tapi kami mencari sumber kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus berkarya atas bangsa kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Atas pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, pemimpin tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah daerah yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak kuasai beliau-beliau. Biarlah Bapak yang menetapkan mereka. Biarlah beliau-beliau itu boleh melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam takut akan Tuhan dan tetap mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan. Kami tunjukkan jalan-Mu Tuhan, sehingga ketika jalan Tuhan yang diikuti akan membawa kepada kehidupan yang berkemenangan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu Tuhan menyiapkan yang terbaik. Dan kalau Tuhan ada di bangsa kami, yang terbaik itu terjadi juga atas bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang dan untuk selama-lamanya. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, berikan kesatuan hati, persatuan. Tidak ada yang saling Tuhan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi semua bersatu hati, sehati, sepakat bersama, bergandengan tangan. Karena doa sehati sepakat dengan hidup dalam kebenaran akan menarik kuasa Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun dan kami melihat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kami. Ketika salib Tuhan ditinggikan, di situ banyak jiwa ditarik datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam usia kemerdekaan 80 tahun, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami pujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan GBI Rahel, biarlah terus berkat dan anugerah-Mu Kau limpahkan untuk setiap mereka. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan, bahkan diberkati masa depan. Kami percaya Kau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah
sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, pemulihan kesehatan Bapak Beni, pemulihan kesehatan Bapak Roni, suami dari Ibu Sofi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kuatkan, teguhkan iman mereka untuk mereka boleh tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang lain yang tidak bisa hadir. Tuhan, Kau menilik melawat setiap mereka. Tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Rubiatun dan keluarga, di mana suami dari Ibu Rubiatun telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Bila Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk Ibu Rubiatun dan segenap keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa mereka boleh semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.